Ya, saya sangat setuju dan mendukung penuh MDA dalam upaya menjaga adat Bali. MDA Majelis Desa Adat di Bali sangat penting karena seperti diketahui bahwa ciri khas dari Bali adalah dengan adanya desa adat. Gubernur Bali Wayan Koster komit dengan pernyataannya bahwa desa adat adalah sebagai taksu Bali. Meskipun di kalangan masyarakat menuai pro dan kontra terkait dengan pembentukan Majelis Desa Adat Wewidangan Bali. Namun seolah-olah tak bergeming, Gubernur Bali tetap maju untuk mewujudkan memperkuat desa adat sebagai jantung peradaban Bali, lalu mengimplementasikan visi Nangun Satkertil Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana memasuki Bali era baru. Pemirsa, sejarah baru kembali tercipta di Pura Samuan 3 Bedulu Gianyar. Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Selasa 6 Agustus 2019 yang telah lalu. Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah atau hak ulayat dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Desa adat mempunyai penyebutan yang beragam di berbagai wilayah seperti nagari, huta, marga, dan negeri. Dapat diartikan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum tradisional yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah tradisional kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mengukuhkan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Gubernur Bali melakukan deklarasi pembentukan Majelis Desa Adat sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang telah diresmikan pemberlakuannya tanggal 4 Juni 2019 lalu di tempat yang sama. Adapun dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah salah satu komitmen dan kebijakan yang dibangun oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebagai bukti nyata dalam memperkuat desa adat di Bali sebagai jantung peradaban wewidangan atau wilayah Bali, sehingga untuk itu dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di Bali. Keseriusan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengurusi desa adat ditunjukkan bukan saja dengan mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, namun telah merancang OPD khusus setingkat eselon 2 yang akan mengurusi desa adat, yakni Dinas Pemajuan Adat. Selain itu, Gubernur Bali juga telah membuat kantor untuk Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan juga Majelis Desa Adat di beberapa kabupaten lainnya. Dalam pembangunan gedung Majelis Desa Adat tersebut, Gubernur tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah, namun memanfaatkan dana CSR untuk pembangunannya dengan tujuan kantor tersebut bisa digunakan tempat pertemuan para pendesa adat seluruh Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan tugasnya sebagai gubernur adalah memfasilitasi, tidak usah meminta, maka saya akan memberi. Ini adalah tugas pemerintah. Demikian kata Gubernur Bali yang berharap desa adat menjadi pilar untuk mengembalikan taksu alam Bali. Setelah melakukan deklarasi pembentukan Majelis Desa Adat sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, maka dilakukan Paruman Agung Desa Adat Sebali yang diikuti oleh 1.493 desa adat Sebali, termasuk pengurus Majelis Madya yang ada di kabupaten atau kota dengan memilih pengurus. Paruman Agung digelar seiring dengan berakhirnya kepengurusan Majelis Utama Desa Pekraman periode 2014 hingga 2019. Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat terpilih sebagai Pendesa Agung Majelis Desa Adat periode 2019 sampai 2024. Pasal 3, pengaturan desa adat, ini dia.
memberikan pengakuan dan penghargaan atas kedudukan dan peran desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Clear. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan konsep kebijakan pembangunan kita sampai pada tataran pelaksananya hanya berisi dimensi skala. Makin kita terapkan unsur niskala setiap kebijakan untuk menghadapi pertumbuhan perekonomian modern, Alfamart, Indomaret, Minimaret, apalagi yang maret-maret itu semua harus kita hadapi dengan ini, Pak. Nanti saya akan keluarkan regulasi stop toko-toko. Dalam Paruman Agung Krama Bali itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa mengurus desa adat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya sekedar retorika. Menurutnya, pariwisata di Bali menjadi yang terbaik di dunia tidak lepas dari keberadaan desa adat yang menjadi rohnya. Sehingga tidak ada artinya kalau tidak ada jiwa di wilayah itu. Roh yang ada adalah di desa adat itu sendiri. Oleh karena itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta Majelis Desa Adat menuntaskan apa yang menjadi mandat dari Paruman Agung. Ia menyerahkan sepenuhnya pembangunan desa adat kepada Majelis Desa Adat itu sendiri. Lalu bagaimana tanggapan serta pendapat daripada generasi muda dari Bali terhadap pembentukan Majelis Desa Adat Wewidangan Bali itu? Simak beberapa pendapat dari generasi penerus Bali. Ya, saya sangat setuju dan mendukung penuh MDA dalam upaya menjaga adat Bali, tentunya yang bersumber dari agama Hindu. Orang dunia aja bangga kok dengan kita, ngapain kita pakai budaya orang lain, ya kan? Jadi saya sangat setuju MDA, maju terus, pertahankan adat dan budaya Bali. Kalau menurut saya, peran MDA, Majelis Desa Adat di Bali sangat penting, karena seperti kita ketahui bahwa ciri khas dari Bali adalah dengan adanya desa adat, di mana MDA itu diharapkan bisa menjadi menjembatani antara kepentingan desa adat dengan kepentingan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar lebih sinkron, tidak terjadi kerancuan terutama dalam aturan-aturan hukum antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Dan diharapkan karena memang adat adalah yang utama di Bali, diharapkan adalah MDA bisa menjaga tatanan adat, terutama di desa adat di Bali. Dan untuk harapan saya, semoga MDA tetap murni berjuang untuk mempertahankan adat tradisi, terutama melalui desa pekraman, dan tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan golongan ataupun kepentingan politik. Dalam implementasi visi Nangunsat Kertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana memasuki Bali era baru, Gubernur Bali Wayan Koster tak henti-hentinya mengingatkan seluruh birokrasinya agar fokus kepada komitmen, yakni memperkuat desa adat sebagai jantung peradaban Bali. Hal itu juga ditegaskan ketika meresmikan kantor Majelis Desa Adat Kota Denpasar di Denpasar beberapa waktu yang telah lalu. Coba, begini lu nanti biar ku niwo ku nih, kini gitu waduh, ini apa yang salah ini saya bilang. Itu lu nih, makanya orang warganya keramanya di desa adat semuanya, amanatnya nih gitu demi lu ini, orang keramanya jam kejang, sangkepin ya, orang benar-benar, bang pendidikan, edukasi dia, aneh benar tuh nih, aneh ini sih benar demi lu ini, gitu, itu, ya. Pak Pendesa dan pasar ini ada beberapa titik saya tahu, tegas saja udah, tegas saja udah, nggak usah takut, nggak usah takut. Ada orang kini gitu, deruang, kita berkeyakinan pada apa yang kita lakukan dengan Nangunsat Kertiloka Bali, udah selesai. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Berdesa adat di kota Denpasar ini, apalagi Denpasar penuh dengan permasalahan, tantangan,
di sini yang kita hadapi baik internal maupun eksternal, agar betul-betul ini ditata dengan baik. Baik pemirsa, demikianlah ikhwal pembentukan Majelis Desa Adat di Bali beserta dasar hukumnya yang sesungguhnya isinya adalah desa adat saat sekarang ini sebagai satu subjek hukum. Yang kedua, desa adat boleh mendirikan peseraman, mendirikan badan usaha milik desa adat yang mempunyai kewenangan mengelola pedruan desa adat atau kekayaan desa adat atau hak guna kaya desa adat. Selanjutnya, hal-hal yang dikeluarkan oleh desa adat tidak bisa diintervensi oleh sabar pungli. Demikianlah informasi selengkapnya. Saya Jurutapakan Selopi Omnivora sekaligus Peduluan Desa Adat Songan selaku Juru Penyarikan Desa Adat Songan mengucapkan terima kasih Anda telah menyimak artikel ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.